hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan mereka ila syahadati an la ilaha illallah, dan lil dari'ah, menutup celah ataupun jalan-jalan yang menuju kepada salatku, kesyirikan, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru dan berdakwah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ala basirah, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti diriku, wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin, dan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini, ahibati fillah, Rabbuna tabaraka wa ta'ala memberikan kabar dan memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jalan Rabbuna tabaraka wa ta'ala yakni jalan dakwah. Setelah kita mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran, mengetahui tentang kewajiban bertauhid, dan begitu pula kita mengetahui tentang fadlut tauhid, keutamaan orang-orang yang bertauhid, begitu pula kewajiban kita untuk menghindarkan diri, menjauh ataupun takut dari kesyirikan, maka hendaknya kita mendakwakan tauhid tersebut sehingga sempurnalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan inilah haibati fillah yang merupakan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada kelompoknya, bukan kepada golongannya, bukan kepada benderanya dan yang lainnya, akan tapi kita mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di dalam berdakwah haruslah didasari dengan ilmu, karena Allah mengatakan ala basirah, di atas ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini ahibati fillah, ana wa man ittaba'ani, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diikuti oleh orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik, itulah ilmu. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Di dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Beliau mengatakan, anna Rasulullah SAW lamma ba'atha Mu'adhan ilal Yaman, ketika Rasulullah SAW mengutus sahabat Mu'adh ke negeri Yaman, maka Nabi SAW memberikan nasihat kepada beliau, memberikan pesan. Beliau mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Beliau berpesan kepada sahabatnya Mu'adh, ya Mu'adh, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, yang mereka memiliki ilmu, memiliki pegangan, memiliki dasar. Dan hendaknya seorang da'i sebelum dia berdakwah, dia harus memiliki ilmu, basirah. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlil kitab. Maka perhatikanlah hibati fillah, apa yang Nabi SAW pesankan kepada sahabat Mu'adh. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi, hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan mereka ila syahadati an la ilaha illallah,
Engkau dakwahkan mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi SAW memprioritaskan dakwatut tauhid, yang dia merupakan kewajiban yang pertama sebelum kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, fa inhum ata'uka lidzalik, jikalau mereka mentaatimu, menurutimu tentang bab ini, fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim khamsa salawat, maka ajarkan kepada mereka, kabarkan kepada mereka, beritahu mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pula telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu di setiap malam dan siangnya. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Dan jikalau mereka mau mentaatimu akan hal ini, maka kabarkan dan ajarkan kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pula mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang-orang yang kaya dan akan dikembalikan kepada fakir miskin di antara mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik, dan jikalau mereka taat kepadamu, wa iyyaka wa karaim amwalihim, hati-hatilah engkau wahai Mu'adz dari harta-harta yang sangat berharga yang mereka miliki. Wattaqi da'watal mazlum, takutlah engkau dari doanya orang-orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sungguhnya tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah di sini ahibati fillah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat Mu'adz, memberikan pesan yang dapat kita ambil pelajaran bahwasanya hendaknya yang pertama kali kita dakwahkan adalah permasalahan tauhid, karena dia merupakan pokok dasar dari agama Islam ini yang mulia. Ya, apabila rusak tauhid seseorang, maka rusaklah amal-amal ibadah yang lainnya. Kemudian lihatlah bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada kita tahapan demi tahapan. Apabila tauhid mereka telah benar, mereka telah memahami makna tauhid, ajarkan kepada mereka tentang salat, kemudian tentang sedekah, ya. Dan begitu pula Nabi SAW berpesan agar sahabat Mu'adz tidak mengambil perniagaan ataupun barang-barang yang berharga yang mereka miliki dari zakat mereka, akan tapi hendaknya engkau ambil dari pertengahannya. Dan takutlah dari doa orang yang dizalimi, karena doa orang yang dizalimi adalah doa yang mustajab. Dalam hadis yang lain ahibati fillah dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada hari Khaybar, beliau mengatakan di hadapan para sahabatnya, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Sungguh kata Nabi SAW, besok aku akan memberikan bendera ini. Sungguh aku akan berikan bendera ini, rayah, yang tidaklah dipegang kecuali seorang panglima perang. Kepada seorang laki-laki yang sifatnya diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Yuhibbullaha wa rasulahu, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka atau akan memberikan kepadanya kemenangan melalui tangannya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha, maka pada malam hari itu banyak dari para sahabat yang tidak tidur. Mereka berpikir, semua dari mereka berangan-angan agar mereka yang akan diberikan bendera tersebut, pundak kepemimpinan tersebut. Bukan berarti mereka menginginkan kepemimpinan ataupun jabatan, tidak, hasya lillah. Sesungguhnya para sahabat
adalah orang-orang yang jauh dari gemerlap-gemerlap dunia. Akan tapi kenapa mereka berharap agar bendera tersebut diberikan kepada mereka? Karena sifat yang telah diterangkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan bahwasanya laki-laki yang akan mendapatkan bendera tersebut cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mencintai laki-laki tersebut. Sehingga para sahabat berangan-angan agar diri mereka lah yang mendapatkan bendera tadi. Dan ini sangat tampak dari ucapan Umar bin Khattab Al-Faruq. Beliau mengatakan, sungguhnya saya tidak mencintai riasah, kepemimpinan, kecuali pada saat itu. Karena apa, ahibati fillah? Karena sifat yang telah disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbahu, maka ketika esok harinya, di pagi hari, berbondong-bondong mereka datang kepada Rasulullah SAW. Setiap mereka berharap mereka lah yang akan mendapatkannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Aina Ali ibn Abi Talib? Mana Ali bin Abi Talib? Faqila, maka dikabarkan kepada Rasulullah SAW, huwa yashtaki ainai, sesungguhnya sahabat Ali sedang sakit matanya, wahai Rasul. Maka beliau meminta, datangkan Ali bin Abi Talib. Maka datanglah Ali bin Abi Talib, ya. Maka kemudian Nabi SAW pun meludahi mata Ali bin Abi Talib dan berdoa kebaikan baginya, kesembuhan untuknya. Maka seketika itu pula mata Ali bin Abi Talib sembuh dengan berkat doa Nabi SAW. Seakan-akan sebelumnya tidak pernah sakit. Maka Nabi SAW memberikan rayah ataupun bendera tersebut kepada sahabat Ali bin Abi Talib. Kemudian beliau berpesan, yang merupakan inti dari pembahasan kita. Beliau mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Talib, unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma da'uhum ila al-islam wa akhbiruhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kata Nabi SAW, unfud ala rislik, bawalah pasukan ini wahai Ali dengan tenang. Bawalah pasukan ini dengan tenang hingga engkau sampai ke lapangan mereka. Thumma da'uhum ilal Islam. Lihat ahibati fillah, bagaimana keindahan Islam, bagaimana kelembutan Islam. Di saat-saat yang sangat gentir peperangan, Nabi SAW berpesan kepada panglima perang yang ketika itu dipegang oleh Ali bin Abi Talib. Beliau mengatakan, bawalah pasukan ini dengan tenang. Kemudian ajak mereka, dakwahi mereka, tawarkan kepada mereka terhadap Islam. Islam ahibati fillah bukanlah agama yang haus akan darah. Akan tapi dia adalah agama rahmah yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kesyirikan, kegelapan kezaliman, menuju cahaya terang benderangnya agama Islam rahmatan lil alamin. Mengajak manusia dari peribadatan kepada makhluk menuju peribadatan kepada Rabbnya makhluk. Maka Nabi SAW mengatakan, thumma da'uhum ilal Islam. Ajak dan tawarkan mereka untuk masuk ke dalam Islam. Tidak langsung diperangi, akan tapi ditawarkan kepada mereka Islam dan kabarkan kepada mereka terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka berupa hak Allah tabaraka wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, demi Allah wahai Ali, Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, melalui perantaramu, maka itu jauh lebih baik daripada engkau memiliki unta merah, harta yang sangat berharga ketika itu. Maka haibati fillah, umat Islam adalah ummatud da'wah. Umat Islam adalah umat dakwah. Di setiap muslim ada kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan yang ia miliki, sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Rabbuna tabaraka wa ta'ala firman, kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan. Ukhrijat linnas.
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari hal-hal yang mungkar. Kalian senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah seorang mukmin mengamalkan ayat ini melainkan dia akan mendapatkan al-khairiyah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu dan memberikan manfaat dari ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pula pintu dakwah sehingga hal tersebut menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.